Mengapa kok orang tak pernah ke masjid, mencuri, maling dia begitu tampil di sidang? Pakai baju koko, pakai peci. Subhanallah. Pakai baju putih, celana hitam, lah kayak orang sekolah pulanya. Subhanallah. Termasuk yang terakhir itu yang saya prihatin. Caleg itu kalau dikasihnya ibu, tanya dulu sama dia, ini hadiah atau sogok? Coba lihat nanti. Dulu kita ceritakan bagaimana kondisi malam pertama di kuburan. Sesayang-sayangnya orang menengok kita itu mendoakan 3 hari. Hari keempat ditinggalkan, Pak. Hari pertama datang jemaah Masjid Muhajirin, hari kedua datang, hari ketiga datang, hari keempat buka tenda, kursi, datang Bang Ujang, tak datang dia sembunyi. Dia angkatnya tenda, datang mobil pick up itu, angkat tenda. Seminggu tak ingat lagi. Dia tengok anak, dah sebulan apa kata anak? Yalah dek, kita ke kuburan amak, ngapa naikkan kuburan, dinaikkan tanahnya karena hujan. Biasanya hujan kan turun naikkan. Sudah itu tak ingat, sudah itu sekali setahun. Hadirin Bapak Ibu sedang jemaah subuh yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam limpahan rahmat karunia-Nya. Subuh yang berbahagia ini Allah masih anugerahkan kita umur yang panjang, badan yang sehat, diberikan kesempatan untuk menikmati salat subuh secara berjamaah walaupun nampaknya diawali hujan yang luar biasa dari tadi malam. Namun demikian alhamdulillah warga Umbansari tidak pernah merasakan banjir. Jadi kalau banjir Umbansari ini bahaya nih. Coba Bapak bayangkan bagaimana orang-orang yang hari ini berada di kawasan Meranti Pandak, mulai dari belakang puskesmas sampai ke jalan pesisir sana. Kondisi mereka memang sudah hampir 1 bulan ini mengkhawatirkan. Sempat 3 hari kembali ke rumah dan malam tadi kita kembali melihat mereka sebagian mengungsi ke beberapa tempat. Saya menarik kalau Bapak pergi ke belakang puskesmas depan Masjid Arafah, dan itu masyarakat di sana itu ngungsinya ke MDA Arafah itu, Pak. Alhamdulillah pengurus masjidnya memberikan fasilitas karena rumah yang di sana tenggelam dan juga tidak rasanya lebih nyaman tinggal di tenda, maka mereka ditempatkan di MDA yang ada di Arafah. Nah, ada juga di belakangnya itu sebuah panti asuhan Hikmah namanya. Kalau Bapak tahu ya, panti asuhan itu juga tenggelam dan beberapa waktu yang lalu sempat diungsikan anaknya, diinapkan di Polsek Rumbai. Cuma saya tak tahu di ruangan mana. Ini masalahnya, apakah di ruang penjara? Itu di ruang mana tak tahu juga saya. Tapi luar biasa perhatiannya karena memang kondisi, dan alhamdulillah kita hari ini khususnya di Umbansari atas ini, di USA ini, alhamdulillah tidak hanya ukuran Pekanbaru, kita lihat di Kampar, sepanjang sungai Kampar sampai dia ke Langgam, menyusul dia sampai ke Pangkalan Kerinci, masuk ke kanan ada sungai yang di sana Ukai, yang sempat nyambung ke Kebun Durian, Sungai Lipai. Nah, kalau bapak-bapak, Sungai Lipai itu kalau yang suka mancing di sini banyak baungnya, Pak. Saya sering nengok orang bak baung, saya mancing sendiri tak dapat. Itulah hebatnya. Jadi Sungai Lipai itu nyambungnya ke lipat kain, nanti nyambungnya lagi ke Kampar kiri. Maka di situ luar biasa banjirnya. Nah, ini yang dirasakan. Maka kemarin ada jemaah nelpon, kami marah sama caleg Pak Ustaz. Ngapa gitu? Kami 700 kakak bantuan 75 paket kami kelahi iya juga. Rupanya paket tu untuk orang memilihnya aja Pak Ustaz. Oh, nak jadilah. Orang yang terendam banjir itu luar biasa banyaknya, cuma mungkin bantuannya yang luar biasa. Nah, kita berharap mudah-mudahan musibah demi musibah ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa kita tidak memiliki kekuasaan dan seluruhnya hanyalah kita titipkan kepada Allah yang Maha Kuasa. Salawat beruraikan salam tercurahkan pada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan tentunya dengan senantiasa bersalawat kepada beliau kita termasuk di antara bagian orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Belakang daripada itu kita doakan buat orang-orang yang telah bersedekah, berwakaf, berinfak untuk berdirinya masjid ini.
Mudah-mudahan yang wafat dilapangkan kuburannya, diampuni dosanya dan diterima seluruh amalnya. Bagi mereka yang masih sehat, mudah-mudahan kita berharap Allah memberikan umur yang berkah, badan yang terus bersemangat untuk beribadah dan istiqomah sampai nantinya ajal menjemputnya. Saya menarik masjid ini, tadi setiap kali ke sini ada pembaharuan nampaknya Pak. Ini dulu masjid ini bulat, lama-lama segi ompek nampak. Dulu kan tersebut di mana Pak tinggal di Umban Sari, masjid yang bundar. Sekarang berhancur-hancur, dia segi empat nampak aja dari depan. Tak tahulah bentuknya nanti. Tapi alhamdulillah, dan hari ini pun nampaknya sudah mulai kemarin sudah ada musabaqah tilawatil Quran, dan alhamdulillah mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita untuk senantiasa melahirkan generasi yang lebih baik. Tapi memang harus kita akui bahwa satu hal yang sering terabaikan, regenerasi. Jadi kesannya yang ikut MTQ itu je tadi orangnya Pak. Coba lihat, tak bertambah, tak berkurang. Kadang-kadang maaf, tukar kecamatan, orang yang ikut itu juga. Di Biniawi dia nomor 1, di kecamatan Rumbainya juga nomor 1. Bingung juga saya. Ini anak ni apakah memang banyak kembaran atau memang itu. Tapi memang kemenakan saya ada satu yang selalu ikut tahfiz. Sekarang kuliah di Padang, sampai di Padang pun ikut juga dia. Saya heran juga. Nanti kalau ada di Provinsi Riau, ikut ke provinsi dia. Ada tingkat kecamatan, ikut pula kecamatan. Ke Padang kemarin ikut Padang Kota, ikut Padang pula dia. Kau ni orang mana? Tergantung bayarnya mama, ancak jutnya. Jadi siapa yang ngasih baju seragam, ada duitnya, bisa bayar kuliah, masalah kecamatan bisa diatur belakangan. Akibatnya apa? Memang kaderisasi kita yang bermasalah. Jadi maaf, kita melakukan harusnya ada pengkaderan. Maka dulu ada namanya LVTQ Pak. LVTQ itu kan memang lembaga untuk pembinaan. Nah sekarang ini memang entah anak-anak kita yang kurang berminat atau mungkin pola kita yang harus dirubah. Mudah-mudahan dengan MTQ ini lahirnya tidak hanya orang-orang yang bagus membaca Al-Quran, tapi kita mengharapkan mudah-mudahan nanti anak-anak kita memang orang yang bisa mengamalkan Al-Quran. Bapak Ibu yang berbahagia, subuh hari ini kita akan berbicara bertaubat sebelum kematian. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya salah satu di antara syarat taubat itu adalah kita bertaubatnya sebelum injury time, sebelum waktu itu berakhir. Karena kalau sudah mati, maka tidak lagi ada pintu taubat bagi siapapun. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya hidup ini hanya sementara. Hidup sementara, sakit sementara, sehat sementara, jabatan itu sementara. Tetapi pada akhirnya apa yang dikatakan Al-Quran itu, kullu nafsin zaikatil maut. Setiap yang bernapas itu pasti akan mati. Dan begitu datang kematian, maka tidak seorang pun di antara kita yang bisa lari daripadanya. Aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujil musayyadah. Di mana saja kamu berada, kematian itu akan mendapatkan kalian walaupun kalian, kata Allah, bersembunyi di benteng yang paling kuat sekalipun. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, kematian itu akan menimpa semua orang. Tidak tua, tidak muda, tidak sehat, tidak sakit, kaya, miskin, berpangkat ataupun orang awam yang duduk di rumah yang mewah atau mereka yang berjuang di jalan Allah, ketika kematian itu datang dia akan tiba. Maka jangan diprediksi, Pak Ustaz dia masih sehat. Maaf, mati tidak pernah bertanya sakit apa yang kita alami. Datang dia, maka seraya Allah mengatakan kullu man 'alaiha fan. Seluruh yang ada itu pasti akan binasa. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, untuk itu apa yang dianjurkan sebelum ajal itu tiba, karena kita yakin bahwa kita tidak seorang pun yang tidak berdosa, maka tak ada solusinya kecuali bertaubat. Bukankah ketika Nabi mengatakan kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun, setiap anak Adam itu memiliki kesalahan dan sebaik-baik orang bersalah itu mereka bertaubat. Dan tidak hanya sampai di situ, Allah senantiasa sayang kepada orang mukmin, maka dia senantiasa menyuruh orang-orang mukmin itu untuk bertaubat. Di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat yang ke-31 itu Allah katakan, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun.
Bertaubatlah kalian kepada Allah, hai orang-orang beriman. Mengapa orang-orang beriman, Pak Ustaz? Mengapa tidak orang kafir? Mengapa tidak orang fasik? Tapi mengapa orang beriman yang disuruh? Karena jawabannya Allah sayang kepada kita dan Allah tahu tidak ada di antara kita yang tak berdosa. Karena sayangnya Allah, maka Allah menyuruh kita bertobat kepadanya. Wa tubu ilallahi jami'a, dan bertaubatlah kalian seluruhnya, sekalian semuanya. Kemana dikatakan orang yang bertaubat itu tuflihun, mereka akan senang. Apa kesenangan yang dia dapatkan? Seluruh dosanya dihapuskan oleh Allah. Dalam ayat lain surah At-Tahrim ayat yang ke-8 itu, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertaubat. Dan Allah tidak pernah menghitung berapa banyak dosa kita. Berapapun banyak dosa kita, mulai kita balik sampai hari ini, kemudian kita mau kembali kepada Allah, Allah mengatakan di dalam sebuah hadis qudsi itu, ya ibna Adam innaka ma da'utani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali ya ibna Adam law balagta zunubaka ana as-sama. Kalian datang kepadaku hai anak Adam membawa dosa, yang dosa kalian itu kata Allah sampai setinggi langit, tapi kalian da'autani wa rajautani, kalian berdoa kemudian kalian berharap kepadaku, maka apa kata Allah? Saya akan ampuni dosa kalian. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, kita nggak boleh memponis orang, apalagi mengeneralisasi. Kalau ada orang dosa, kemudian kita sebutkan dosanya terus menerus, karena bisa jadi dosa yang pernah ia lakukan itu diampuni oleh Allah, sementara dosa orang yang menyebut dia berdosa belum tentu diampuninya. Ada kisah dulu Bapak Ibu yang berbahagia dalam sebuah hadis yang dibuatkan atau yang berasal dari sahabat Buraidah. Ia mengatakan dulu ada sahabat yang bernama Ma'is bin Malik As-Aslami. Laki-laki ini datang menemui Rasulullah, kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri karena aku telah berzina, maka bersihkanlah diriku. Laki-laki ini tidak ada orang yang melaporkan, tidak ada orang yang menyaksikan. Ma'is bin Malik ini datang kepada Rasulullah, kemudian ia ingin bertobat seraya meminta agar Rasulullah menjadikan hukuman atasnya karena perbuatan zina yang dia lakukan. Tapi Rasulullah ketika itu terdiam, menyuruh dia kembali, pulang sajalah kamu dulu. Keesokan harinya datang lagi, Pak. Dia mengatakan hal yang sama, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina, bersihkan saya. Sudah datang yang kedua, datang yang ketiga, ketika dia datang, Rasulullah cek and recheck. Ini anak mengaku kalau dia bersalah, apakah betul dia telah bersalah? Maka Rasulullah mengirimkan orang kepada kaumnya untuk bertanya kepada kaumnya, apakah Ma'is ini sehat atau tidak? Fa'arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila qaumihi faqal, maka Rasulullah mengirimkan seorang utusan kepada kaumnya Ma'is, kemudian Rasulullah menyuruhnya bertanya, ata'lamuna bi aqlihi ba'san tankiruna minhu syai'an, apakah kalian tahu bagaimana profil Ma'is, apakah dia sehat akalnya atau tidak? Orang-orang ketika itu mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya Ma'is ini sepengetahuan kami sehat, dia tidak gila. Kalau begitu Rasulullah mengatakan, okeylah, kami kumpulkan informasi. Besoknya Ma'is itu kembali datang kepada Rasulullah, dia ingin bertaubat karena sesungguhnya taubat orang berzina tentunya ada hukuman. Kalau dia sudah berkeluarga, dibenamkan di dalam tanah, dilempar. Kalau dia masih jomblo, maka taubatnya orang berzina itu dalam hukum Islam dirajam. Dirajam 100 kali. Bisa mati, bisa tidak. Maka Ma'is datang, setelah itu baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hukuman had yang berlaku bagi dirinya.
Jadi hukuman umat Islam itu kok keras sekali Pak Ustaz. Orang bermaksiat, orang berzina yang berkeluarga dijatuhkan hukuman dilempar sampai mati. Iya, belum seberapa dibandingkan dengan taubatnya kaum Nabi Musa Pak. Musa kaumnya kalau bertaubat disuruh bunuh diri Pak. Taqtuluna anfusakum. Kalau kalian merasa bersalah, musyrik, kemudian kalian bertaubat, bunuh diri kalian. Tapi ketika umat Nabi Muhammad tidak, apalagi kita yang sekarang yang tidak berada di bawah bendera keislaman, hukuman kita biasa saja. Bahkan maaf, kalau ada orang yang kadang-kadang sudah kedapatan kalau mereka berzina pun tidak mengakui. Ini Ma'is bin Malik datang kepada Rasulullah. Tidak sampai di situ apa yang terjadi. Buraidah juga menceritakan satu ketika ada seorang wanita dari kaum Bani Ghamidiyah. Kaum Bani Ghamidiyah ini datang kepada Rasulullah. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, hukum saya, bersihkan saya karena saya telah berzina." Dia datang, disuruh pulang oleh Rasulullah. Beberapa bulan setelah itu dia datang, "Saya mengandung anak saya ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Kalau begitu tunggulah dia lahir dulu." Setelah dia lahir, apa yang dia lakukan? Datang lagi kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Tunggulah dia sampai menyapi. Ketika dia sudah bisa makan sendiri, maka perempuan itu datang kepada Rasulullah. Kemudian dia siapkan lubang, kemudian dilempar. Nah, salah seorang sahabat Khalid bin Walid ketika itu melempar batu yang besar ke kepalanya, keluar darahnya. Darahnya itu memercik kepada pakaian Khalid bin Walid, sehingga Khalid bin Walid ini marah. Apa kata Rasulullah? "Mahlan ya Khalid, fawalladhi nafsi biyadihi laqad tabat taubatan law tabaha sahibuhul mis la ghufira lahu." Kata Rasulullah, "Mahlan ya Khalid, pelan-pelan, sabar, tenang engkau ya Khalid. Walladhi nafsi biyadihi, demi ruhku yang ada di tangannya, laqad tabat taubatan, sesungguhnya taubat wanita ini telah diterima." Masya Allah, bayangkan apa yang ditunjukkan. Wanita yang bertaubat, yang dia salah, kemudian dia bertaubat, kemudian taubatnya diampuni. Itulah hebatnya orang dulu. Karena ulama dulu sepakat, kalau ada orang yang mendapatkan hukuman di dunia dengan harapan nanti di akhirat dia tidak lagi diazab. Tetapi dengan syarat tadi, maaf, orang yang bersalah itu sadar kalau dia salah. Maka tadi ketika Ma'is bin Malik dikirimkan oleh Rasulullah utusan, karena dia takut ini orang sehat akalnya atau tidak. Karena maaf, dalam Islam orang gila itu tidak terhitung dosanya, Pak. Yarfaul qalam. Jadi kalau ada orang gila membuat sebuah kesalahan, tak boleh dihukum. Sebab kalau ada orang gila yang dihukum, itu yang mau hukum sama-sama gilo je orang gilo tu. Ada kemarin Bapak dengar rumah yang terbakar di Yosudarso itu dekat Simpang Tugu itu kan? Itu. Cuma di Indonesia ini agak unik. Orang gila boleh ikut pemilu. Itulah hebat. Nah, subhanallah. Maka apa yang ada lagi dulu orang berdosa dalam kisah apa? Orang yang membunuh 1000 orang. Kalau dosa orang seperti itu, bermaksiat membunuh 1000 orang, lantas dosa itu diampuni oleh Allah, apalagi dosa bapak yang tidak seberapa, apalagi dosa kita yang mungkin sedikit dalam tanda kutip. Tapi maaf, ada memang dalam hukum Islam itu ada hukum had namanya. Had itu hukum-hukum seperti orang mencuri potong tangan, orang bermaksiat dirajam. Itu luar biasa. Subhanallah. Nah, ini juga menunjukkan ya hukum-hukum seperti itu yang hari ini tidak lagi berlaku kecuali di negara-negara yang memiliki nuansa hukum Islam seperti di Timur Tengah lah. Nah, kemudian apa itu taubat? Taubat itu dari kalimat tabayat tubuh yang artinya kembali. Artinya orang kembali kepada jalan Allah. Kalau disebut secara syariat, orang meninggalkan dosa karena takut kepada Allah, kemudian melaksanakan apa yang diperintah. Maka kalau ada orang bertaubat, pada hakikatnya menyesali perbuatan. Tapi kalau ada orang bertaubat tak menyesali perbuatan, itu jadi aneh, Pak.
Apa yang bisa Bapak lihat? Biasanya maaf, orang berperkara di pengadilan, kemudian ada kasus, hakim akan menyatakan, yang terdakwah, apakah Anda menyesal? Kira-kira jawabannya apa Pak? Saya menyesal. Kata hakim, karena dia merasa menyesal maka hukumnya ringan. Tapi kalau dia tidak menyesal maka hukumnya berat. Kadang-kadang memang itulah yang kita protes Pak. Mengapa kok orang pergi ke pengadilan habis korupsi, habis maling, kemudian ditampilkan laksana orang yang alim? Coba lihat. Itu yang pernah kita protes ketika diskusi Busana Melayu di IKMI yang menghadirkan ketika itu berbagai pihak. Yang paling keras ketika itu mengkritisi Pak almarhum Tenas Effendi. Mengapa kok orang gak pernah ke masjid, mencuri, maling, dia begitu tampil di sidang pakai baju koko, pakai peci, subhanallah, pakai baju putih, celana hitam lah kayak orang sekolah pulanya, subhanallah. Termasuk yang terakhir itu yang saya prihatin itu, Gubernur Papua yang meninggal itu Pak, karena jenggotnya panjang pakai pula peci ustaz. Untung tak lah namanya ustaz, apa namanya penampilan, karena memang dibentuk. Mengapa kok orang-orang seperti itu enggak pernah ke masjid, tetapi ketika sidang dihadirkan kemudian disuruh dia mengucapkan kata-kata penyesal? Kalau perkataan bisa, tapi taubat itu memang lahir dari hati. Kalau orang itu tidak berniat untuk taubat, berapa kali pun dia ungkapkan, maka taubat itu tidak ada gunanya. Maka setelah dia menyesal, maka dia menyerahkan diri. Inabah dia itu. Apa inabah? Kembali kepada Allah. Kemudian konsisten melakukan apa yang diperintahkan. Kalau tidak, luar biasa. Apa syarat taubat? Pertama, taubat itu dilakukan secara ikhlas. Jadi nggak boleh terpaksa. Seperti orang mencuri ketahuan, kemudian dia kembalikan. Mengapa Pak mencuri? Kebetulan nampak Pak Ustaz. Kalau tidak nampak lewat, itu lain masalah. Subhanallah. Yang kedua, menyesali serta sedih dari dosa yang pernah dilakukan sebagai bukti kesungguhan dan penyesalannya. Yang ketiga, segera berhenti dari maksiat. Jadi kalau ada orang ngaku bertobat, perilakunya jalan terus, itu bermasalah. Masalahnya berkaitan dengan hak orang Pak Ustaz. Kalau hak orang, kembalikan. Jadi kalau nanti ada yang caleg-caleg bagi-bagikan, kembalikan. Kata Pak Ustaz, itu kan tak jelas pembagian itu. Caleg itu kalau dikasihnya ibu, tanya dulu sama dia, ini hadiah atau sogok? Kalau hadiah, ambil. Kalau sogok, ini masalah juga tuh Pak Ustaz. Jadi saya punya kawan Pak grosir beras, datang ke rumah, kami cerita ada perlu datang ke rumah. Saya katakan, banyak beras adinda, kosong Pak Ustaz. Ngapa kosong? Diborong caleg. Wih, berapa semalam ada 9 ton Pak Ustaz, diborong caleg. Dia minta 9.000, mana ada beras 9.000. Jangankan di Pekanbaru, di pabrik aja tanam pun tak dapat 9.000. Saya butuh 9 ton. Untuk apa? Untuk disedekahkan pada subuh tanggal 4 boleh. Tak sedekah dulu, itu sogok nama dia. Kalau sedekah itu Pak, sekarang ni bagi-bagi. Ini besok siap pagi memilih subuhnya sedekah. Jadi kosong-kosong Pak Ustaz. Di gudang sekarang tak ada. Saya minta lah, tak. Besok kalau ada sudah pemilu saya telefon Pak Ustaz. Ya, iya. Untuk apa Pak Ustaz? Adalah sebelah mana. Banyak, tidak banyak. Apa yang ada? Kosong Pak Ustaz. Kemarin sebelum itu ada 12 ton yang minta. Gawat Pak. Ada beras, ada gula, ada minyak goreng. Maka tolong Pak Ustaz besok ya, tanggal 4 boleh tu usahakan waktu subuh buka aja pintu, ada yang ngantar nanti. Iyo kok yang diantar boleh, kok isi rumah awak diangkeknya. Nanti ada serangan fajar Pak Ustaz. Masya Allah. Berkoar-koar untuk menegakkan keadilan, perilaku di luar dalam kewajaran. Di mana dapat keberkahan itu Pak? Maka maaf kalau hak orang jangan diterima. Tidak akan rugi kita, karena rezeki kita tidak akan kemana-mana Pak.
Hari itu ada anak-anak yang ke rumah bawanya kalender, bawanya cuci piring itu. Subhanallah, kalender kan dikasih. Saya bukan tak mau menerima kalender, lah muak saya tengok kalender tu sebanyak-banyak. Cuma satu Pak, yang salah buat kalender tu tahun 2024, buatlah 2025, 2026, senang saya nempel. Ini tak tanggung-tanggung, berapa banyak caleg itu, semua partai itu ada setumbi ni. Kadang-kadang mau bawa kalender lah, saking banyaknya. Tapi yang satu tu baik, dibawanya kalender, dibawanya cuci piring. Maaf Dinda, saya akan sudah ada pilihan insyaAllah. Tapi kalau ini untuk merayu kami nggak bisa. Enggak Pak, ini sosialisasi saja. Ini kalendernya, ini hadiah. Kalau hadiah tambah seketik leh. Itu boleh. Dia kan hadiah. Tapi kalau dia sogok, maka berkenaan dengan taubat, harta orang dikembalikan Pak. Nggak sah. Nggak sah taubat itu kecuali harta orang itu dikembalikan. Tapi sudah lama Pak Ustaz, nggak apa. Maaf, cari si pemiliknya. Kalau berkenaan dengan seseorang, kembalikan kepada pemiliknya. Tapi kalau maaf, kemungkinan pemiliknya tak ada, cari ahli warisnya. Tak ada ahli warisnya, maka sedekahkan. Atau orang dulu memasukkan ke Baitul Mal dengan harapan harta itu akan kembali kepada si pemiliknya, dan kita yang mengambilnya tidak lagi akan berdosa. Karena kan banyak berhutang sama orang luar biasa, termasuk dosa menggibah dan sebagainya. Maka kalau dosa yang berkenaan dengan orang, maka itu mesti dilakukan hal-hal yang seperti. Kalau tidak semikian, maka taubatnya tidak sah. Subhanallah, bertetangga tanahnya terambil, atau meminjam sesuatu yang tidak pernah dikembalikan. Subhanallah. Nah, yang keempat apa? Bertekad tidak mengulangi dosa apa yang terjadi di masa lalu. Maka ada orang yang berdosa, kemudian dia dengan baik, jangan diingat yang masa lalu. Karena apa yang Anda lihat hari ini, mudah-mudahan itulah yang diberikan oleh Allah sampai dia wafat. Berapa banyak kadang-kadang Masya Allah, premannya tak tanggung-tanggung, perilakunya luar biasa, kemudian dia bertobat, tapi orang terkesan dengan masa lalu. Itulah manusia. Tapi berusahalah kita agar apa yang terjadi pada seseorang itu, mudah-mudahan yang kekinian itu yang terbaik. Subhanallah. Kemudian apa? Bertaubat itu dilakukan sebelum masa akhirnya berlaku. Kapan? Ada dua hal. Pertama bersifat umum, yang kedua sifat pribadi. Yang sifat umum itu apa? Kiamat. Kalau sudah kiamat, nggak ada lagi Pak, habis. Kiamat besar, hancurnya bumi, yang wallahu a'lam bishawab, yang senantiasa diprediksi oleh manusia kapan akan terjadi. Yang kedua taubat pribadi kalau kita sudah wafat. Maka kalau kita katakan man taba qabla an tatlu'u syams min maghribiha taballahu alaihi, barang siapa yang bertaubat sebelum terbitnya matahari di barat, maka taubatnya diterima oleh Allah. Kemudian apa? Walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza khadara ahadumul maut. Tidaklah seseorang itu diterima taubatnya apabila ajalnya sudah datang. Maka subhanallah, kalau sudah datang ajalnya, tak ada guna taubat. Apalagi kalau menjelang ajal tak bisa lagi bertaubat, selesai. Maka maaf, mumpung sehat, mumpung kita bisa menikmati hari-hari di mana kita juga hari ini menikmatinya, maka bertaubat. Nah subhanallah, ada beberapa hal yang akan mendorong kita bertaubat. Satu, muhasabah diri. Tengoklah diri kita Pak, nak bawa di kemana? Banyak harta Bapak mati belum tentu menjadi kebaikan. Syukur-syukur maaf anak nanti anak-anak yang soleh, sehingga harta itu bisa dipergunakannya untuk kebaikan. Kalau tidak, subhanallah. Begitu kita muhasabah diri, Masya Allah, nak kemana? Maka dulu ketika Hasan Al-Basri ditanya, ya Hasan Al-Basri, bagaimana dirimu bisa menjadi orang yang zuhud? Dia katakan, saya tahu bahwa amal ibadah itu tidak bisa digantikan, tapi urusan dunia bisa digantikan. Apa yang dia katakan? Pertama, dia katakan amal ibadah kita nggak bisa digantikan. Subuh hari ini Bapak tak solat, nggak bisa diganti subuh besok. Tapi kalau dalam urusan dunia, hari ini Bapak wafat, besok pagi ada yang orang yang duduk. Begitu presiden nanti terpilih, tahu-tahu mati, ada tak orang yang siap untuk menggantinya?
digantikan oleh wakilnya. Begitu ada kepala dinas mati, belum dikuburkan, sudah keluar PLT-nya, Pak. Tapi kalau solat kita tak solat, tidak bisa digantikan. Jangankan orang lain, anak keturunan kita saja tidak bisa menggantikan ibadah kita. Taubat kita nggak bisa digantikan oleh anak kita. Yang bisa dia lakukan memohon ampun atau biistighfar. Dia hanya bisa memohonkan ampun, ya Allah ampuni dosa saya. Tapi apa dosa ayahnya dia tidak akan bisa ceritakan kepada Allah. Maka subhanallah, ketika kita tidur bangun lagi, selesai. Sementara rizki kita, rizki itu Pak sudah ditentukan, tidak usah risau dengan rizki. Masya Allah. Hari ini terbalik, yang kita risaukan rezeki kita, padahal rezeki itu sudah mumpung. Apalagi bapak-bapak yang hari ini maaf sudah pensiun, itu datang ke masjid enak. Saya ketemu seorang bapak, apa pekerjaan lagi? Saya tidak apa laki-laki Pak Ustaz, saya ingin dekat ke masjid, bisa ke masjid setiap saat. Iyalah, ngapa tidak mencaleg? Itulah Pak Ustaz, enggak sedikit waktu nak mencaleg itu partai datang. Bapak ni orang hebat, dulu kepala ini kepala itu, kalau bapak mencaleg ini insya Allah terpilih. Apa kata bapak? Saya tidak butuh itu, yang saya butuh hari ini persiapan saya menuju akhirat. Kalau termakan rayuan Pak, iya subhanallah. Tapi dia katakan, saya hari ini enggak banyak lagi Pak Ustaz, anak urusan dia sudah saya sekolahkan, saya sudah berikan fasilitas. Masalah mencari rezeki urusan dia. Urusan saya sekarang hanya ingin menghabiskan diri saya dari masjid ke masjid, kemudian menikmati masa tua dengan ibadah. Karena dulu waktu bekerja tidak semaksimal mungkin saya beribadah. Subhanallah, kan luar biasa. Ada pula abang saya lagi, ada orang jual tanah murah. Ngapa bang? Saya sebentar lagi pensiunnya, bulan Februari ini pensiun. Habis pensiunku panjang dan tidak ada kerajo, ancak ke kebun. Salah lah, pensiun masa mau nak ke kebun? Orang pensiun tu jangan ke kebun, ke masjid. Dia bilang, bawa nanti duit taspen itu ke umroh. Kan gitu lagi Pak. Jangan kebun dibuat. Umur dah 58 baru nak berkebun, selelok 10 tahun sawit berbuah buat mati. Ya Allah, ya syukur-syukur nak mensedekahkan. Kalau tak habis, alhamdulillah lah mati ayah kami, dibuatlah. Saya tak usah lagi mikir-mikir. Kalau sudah subhanallah, rayuan dunia tu banyak Pak, banyak rayuan dunia. Oh nanti kalau kami tak apa, kami sudah pensiun tak kerja, kami nanti muter-muter sakit kepala. Kan ada pekerjaan, datang ke masjid di awal, pulang lebih lambat. Luar biasa. Ibu coba lihat bagaimana cerita Abu Darda. Abu Darda itu mengatakan, saya ketika Nabi masuk Islam, saya itu seorang pedagang dan saya berusaha antara dagangan saya dengan ibadah saya sejalan. Ibadah tak terabaikan, dagang jalan. Tapi kenyataannya Abu Darda, ketika saya nikmati keduanya, biasanya ibadah saya kalah oleh dagangan, sehingga dia tinggalkan dagangan itu. Apakah kamu benci dengan harta? Tidak, dia katakan. Tapi harta itu sesuatu yang paling berat pertanggungjawaban di akhirat. Tapi kita ini tidak mungkin seperti Abu Darda. Dia katakan, saya buat kedai di depan masjid, itu yang saya inginkan. Mengapa kedainya depan masjid? Pertama dia katakan, kalau kedai depan masjid, maka saya akan mudah untuk ke masjid, dan setiap keuntungannya saya akan mudah memasukkannya ke dalam kota impak. Itu zaman Abu Darda. Kedai kini dah kayak masjid, tidak juga masjidnya dah. Nah, kalau di sampai muhajirin kau elok-elok, begitu datang azan tutup kedai. Maka itu kata orang dulu. Maka kata Abu Darda, saya senang rumah saya depan masjid, datang azan saya ke masjid. Tapi sekarang bukan masalah rumah dekat masjid. Banyak juga orang yang rumahnya dekat masjid nak ke masjid. Ini bukan masalah dekatnya. Maka muhasabah dirilah, nak ke mana gitu. Kadang-kadang maaf, sakit itu sudah mulai terasa Pak. Bukan Allah benci, bukan karena faktor penyakit, tapi memang usia nikmat itu sudah mulai dicabut. Masya Allah. Ada orang tua yang usianya luar biasa, dia jaga hak Allah sampai tua pun masih bisa ke masjid. Subhanallah. Yang kedua, mengingat alam kubur yang gelap dan kita akan menyendiri di sana.
Coba lihat nanti. Dulu kita ceritakan bagaimana kondisi malam pertama di kuburan. Sesayang-sayangnya orang menengok kita itu, mendoakan 3 hari. Hari keempat ditinggalkan, Pak. Hari pertama datang jemaah Masjid Muhajirin, hari kedua datang, hari ketiga datang, hari keempat buka tenda, kursi, datang Bang Ujang, tak datang dia sembunyi. Dia angkatnya tenda, datang mobil pick up itu, angkat tenda. Seminggu tak ingat lagi. Dia tengok anak, lah sebulan apa kata anak? Yalah dek, kita ke kuburan amak, ngapa naikkan kuburan, dinaikkan tanahnya karena hujan. Biasanya hujan kan turun naikkan. Sudah itu tak ingat, sudah itu sekali setahun. Begitu kita sudah mati, subhanallah, digeledahlah lemari kita sebagaimana KPK menggeledah kantor gubernur. Yang surat-surat penting dibawanya, yang tak penting dikasih tetangga. Ambillah ibu bajunya, ambillah ibu mukenanya, tapi surat tanah untuk kami. La ilaha illallah. Ada emasnya, cerita dia adik-beradik, untuk kau cincin, untuk saya kalung, untuk kau sarung, untuk saya selimut yang mahal. Masya Allah, mulai berebut. Maka saya katakan waktu itu, maaf, kadang-kadang saya kasihan dengan orang-orang tua yang dulu hartanya banyak, kebunnya luas, kena pembebasan ganti rugi jalan tol. Begitu dapat duit, kita ingatkan, Bu, bapak-bapak, kalau dapat nanti duit jalan tol itu sedekah ya, bayarkan korban untuk orang-orang tua yang punya kebun. Beres Pak Ustaz. Rupanya sebelum dapatnya, Pak, kalau lah dapat lain pula cerita. Masya Allah, ini dibelikan handphone baru bagus. Dah ingat kita. Sama dengan orang yang kadang-kadang mengatakan ini hak ulayat kami, nenek-nenek kami punya. Pertanyaannya, iyalah, mungkin itu punya nenek-nenek kalian, tapi kalian doakan tak nenek-nenek kalian yang kalian sebut itu tanah ulayat kalian? Masya Allah. Tahu tak kalian kuburannya? Jangan-jangan, maaf, ketika dia membuka hutan dulu sampai tak solat. Ada di antara mereka yang kadang-kadang kerja di ladang tu, Pak, lupa akan ibadah kepada Allah. Mulai berangkat pagi, asar baru pulang. Asar, solat asar dan maghrib lewat. Sampai di rumah solat maghrib. Sudah solat maghrib, lolok bangun pagi. Kemudian kita mengakui itu wilayah kami. Didoakan saja tak pernah. Apa yang didapat oleh orang punya itu? Maka subhanallah, kita harus senang. Di kuburan kita sendiri, Pak, tak bisa keluar, sudah diimpit, dimenanggung. Maka maaf, bersyukurlah bapak-bapak sedekahnya. Sedekah itulah yang membuatkan dinginnya suasana. Sedekah itulah yang menaungi kita. Solat itulah yang akan menjadi teman. Puasa itulah yang akan, kalau ada kita melakukan kebaikan-kebaikan kepada orang lain dan orang ingat kebaikan itu kepada kita, atau dia menikmati kebaikan kita, maka sesungguhnya kita mendapatkan pahala. Maka subhanallah, luar biasa. Apapun amal jariah, Pak, masjid kah, bahkan maaf, kalau bapak punya fasilitas, dikasih buat tempat olahraga orang di situ, Pak, sehat. Setelah itu orang tu suka ke masjid, itu hebat. Tapi ada pula sampai olahraga, main poli je lah, maghrib pun tak je berhenti. Itu dicangkul lapangan tu, Pak. Ada pula, tapi siko tak ada dah. Kadang-kadang, ya Allah, awak ceramah, di samping ceramah tu belum juga orang berhenti. Kapan dia orang? Masya Allah. Nah itu, maka kalau bapak punya usaha futsal, buat situ futsal, waktu solat berhenti. Kan enak tu, Pak. Ini tak, waktu solat taruh, yang penting bayarnya jaleh. Apa dia tanya nanti di akhirat? Kalau bapak punya rumah kos, ingatkan anak-anaknya, Pak, kalian udah sholat belum? Minimal kan hutang bapak menasihati, Pak. Sama, maaf, saya katakan, bapak-bapak kalau cari presiden nanti pilih yang terbaik. Nanti ditanya di akhirat. Tugas ustaz itu kan menyampaikan, pilih yang baik, pilih yang seiman. Kalau bapak sholat, kira-kira siapa di antara calon itu yang bisa jadi imam? Nanti bapak ditanya, mengapa kamu pilih nomor 1? Karena akhlaknya bagus. Mengapa kamu pilih nomor 2? Karena dia bisa joget-joget. Itu kalau masalah tu, Pak. Ngapa pilih nomor 3? Dia bisa lari-lari. Tanggung jawablah bapak di akhirat. Saya tidak nyuruh bapak nomor 1, tapi kalau itu bapak pilih, alhamdulillah. Kan itu aja. Ditanggung jawab loh bapak di akhirat. Belum tentu menang, Pak Ustaz. Bukan masalah menang kalah, Pak. Yang penting kan ikhtiar, Pak.
Apa yang dikatakan Kiai Sahal itu betul. Yang benar itu belum tentu menang, yang menang itu belum tentu benar. Sama dengan bapak menanam. Apakah bapak yakin yang ditanam itu tumbuh? Tidak. Kalaupun tumbuh, apa dia berbuah? Alun tentu le pak. Jak ketek wak pelihara sawit tu pak. Wak tanam wak pupuk. Lama-lama jadi sawit jantan. Tu gila wak. Asamanya sawit tu gila. Bukan hak kita pak, itu haknya Allah. Subhanallah. Ibu pernah mendengar tak dokter kandungan yang tidak pernah mengandung? Apa bu? Saya spesialis kandungan Pak Ustaz, tapi nggak pernah punya anak. Orang bisa dibuatnya apa? Bayi tabung. Dia sendiri cuma bisa nabung duit. Semuanya akan hak Allah. Luar biasa. Subhanallah. Yang berikutnya, ingat kematian. Sebentar lagi kita akan mati. Maka selalu dikatakan dalam hadis itu, aksiru zikra halimil lazzat. Maka kalau ada orang mati, tengoklah. Bayangkan satu saat kita ini akan mati, ya Allah. Tengok orang mati, kita sampai memandikan. Kalau bisa memandikan, memandikan. Kalau tidak ada orang, karena sesungguhnya ada etikanya. Kalau ada orang sakit, siapa orang yang paling baik menjaga orang sakit? Orang yang paling sayang kepada orang yang sakit itu. Kalau ada punya istri, maka suami. Kalau anak yang tersayang di antara anak, karena dia akan bisa memberikan pelayanan. Memandikan demikian juga pak. Yang paling afdal memandikan orang mati itu via ahlul waris, keluarganya, karena dialah yang nanti akan memandikan dengan baik. Bukan orang lain tak boleh, tapi sebaik-baiknya adalah, nah, Masya Allah. Setelah itu dikapani, dibawa. Kita ni kalau dah mati pak, nilai kita tak ada lagi pak. Karib-karibnya kawan tu sayang sama kita, mati, masuk dia ke rumah kita, dibukanya kita, ditutup, sudah itu dia duduk di luar gitu. Betul? Mau dia duduk berjam-jam situ? Padahal maaf, setiap hari ngopi tu pak, duduk ngopi di mana-mana, dia di kafe, ceritanya macam-macam. Kalau dah mati, kadang-kadang dah ditengoknya pak, duduk aja di luar. Cuma kawan tu. Subhanallah. Buka sikit bu, maaf, dibukanya. Kalau Abu Bakar diciumnya ke dengan Rasulullah. Ditengok. Sudah tu deh, Abi kawan minum kopi. Nah itu je pak. Bukannya memikirkan akhirat. Ini deh, siapalah pengganti Pak Edward kau minum kopi pagi kau. Itu ya, aduh, habis. Ya, tinggal awak sendiri lagi pak. Nah, ada lagi habis. Nanggunglah kita dengan diri kita kan. Subhanallah. Tinggallah badan, diingat orang. Lah kalau ada kebaikan kita deh, si anu tu baik dulu waktu hidup. Itu yang membawa kebaikan. Aksaruhum lil mauti dzikra. Kata Nabi, orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan. Orang yang paling banyak untuk mempersiapkan kebaikan. Walaupun maaf kita tidak akan mati, tidak akan tahu kapan kita mati. Kemudian bahwa hidup ini tidak akan kekal. Tidak ada orang kekal. Berapa umur orang hari? InsyaAllah umur kami, dekat kami itu Al-Bayan di minggu-minggu ini malaikat maut muter-muter situ itu. Pindah sini, pindah sini. Saya bilang sama, begitu ada yang meninggal waktu itu orang tua kami, saya katakan, Pak sosial apa? Siap-siap ya, biasanya malaikat maut tu kalau dah jemput satu nanti ngikut yang lain. Kayak caleg dia nampaknya. Iya Pak Ustaz. Meninggal seminggu sudah itu. Sudah itu almarhum Pak Parimin. Pak Parimin itu orang tua kami yang luar biasa ke masjid Pak. Kapan dia tak ke masjid? Setelah dia sakit. Sakit karena faktor tua. Tapi sebelum itu rajin Pak. Mula-mula dia pakai jalan kaki. Setelah itu naik motor, enggak kuat lagi Pak Ustaz. Kaki saya, lutut saya sakit. Sudah itu maaf, sakit dia. Yang meninggal istrinya. Gimana ceritanya nih? Saya kan risau saya Pak. Yang sakit dia, yang meninggal istrinya. Akhirnya dia dirawat anak. Sudah itu beberapa setahun belakangan dia sakit. Sekarang enggak. Ya Allah, saya katakan kami kehilangan. Luar biasa. Sampai dia itu tak ke masjid karena memang tak kemungkin lagi. Sampai maaf solat Jumat aja kasihan dia.
entah dia harus berbaring terus. Saya katakan jangan dipaksa, karena bukan dia yang menginginkan itu, tapi takdirnya yang sudah bicara bahwa mungkin Allah sayang untuk menyuruh dia istirahat. Dia memang ingin ke masjid Pak Ustaz, tapi maaf, jangankan untuk tegak, untuk duduk dari kasur saja ininya tuh sudah sakit. Kan itu enak kita cerita. Maka nanti yang di masjid, begitu kita wafat, Masya Allah, inilah kebaikan. Maka mudah-mudahan teruslah bersemangat untuk melakukan aktivitas kesolehan, dan tentunya tidak kalah beribadah dan tidak kalah doa kita. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dalam kebenaran, sehingga mudah-mudahan akhir hayat kita ini dalam kebaikan. Ada kemarin jemaah kita di Lembah Damai Pak, ada Masjid Al Khairat, Bapak tahu? Yang putih yang dibuat oleh Chevron itu jemaah habis maghrib, kan musim hujan nih, habis maghrib hujan Pak, jadi tidak pulang cerita, tahu-tahu sesak napasnya, sesak napas, isya datang, ditidurkanlah di masjid di singgirin. Alasannya nanti kalau sudah habis isya bawa ke rumah sakit. Begitu orang habis isya dia sudah tak ada. Masya Allah, husnul khotimah. Rindu kali dia duduk-duduk di masjid. Tapi jangan kalau gitu takut dan duduk-duduk masjid Pak Ustaz, bukan gitu. Tapi itu Pak, nunggu solat jemaah itu sesak nafas. Memang riwayatnya memang ada asma itu. Tapi Allah takdirkan, karena maaf kita diwafatkan dalam pekerjaan apa yang paling banyak kita lakukan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.